Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nofilda Andayani dengan NIM 201404050 dengan rekan saya Muhammad Fakril Amin dengan NIM 201404038 dari kelas 4 MTKB di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Asri Atuzeki SPDI. Nah, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan, dan yang kedua, fungsi psikologi pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan membahas pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa, berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Greek Yunani, yaitu spise yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Purbakawatja Harahap pada tahun 1981, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Oleh orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang tua yang atas nama besar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta, atau kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kepala asrama, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dalam pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Warrington pada tahun 1978. Terdapat dalam bukunya Educational Psychology, terjemahan M. Bukhari, memberikan definisi psikologi pendidikan sebagai a systematic study of the process and factors involved in the educational of human being is called educational psychology, yakni bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang keduanya yaitu Sumani Suryabarta pada tahun 1984. Menurut beliau, psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang ketiga, Eliot pada tahun 1999. Menurut Eliot, menuturkan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Selanjutnya 4, Santrox pada tahun 2007. Menurut beliau, pengertian dan definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Yang kelima, Anita Wolfok-Hoy pada tahun 2007, beliau mendefinisikan psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi dan menjadikannya menjadi kesesuaian teori secara berkesesuaian. Yang keenam adalah Dwi Wandono pada tahun 2002 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Yang ketujuh, Muhyiddin Syah. Psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, meliputi tingkah laku belajar oleh peserta didik, tingkah laku mengajar oleh pendidik, dan tingkah laku belajar mengajar antara interaksi belajar peserta didik dan pendidik. Yang kedelapan yaitu Reynolds and Miller. Psikologi pendidikan adalah bidang studi mengenai orang yang belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Yang kesembilan yaitu Abdul Muhid. Psikologi pendidikan merupakan akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan berbagai teori yang didasarkan pada pengalaman yang semestinya dimiliki oleh guru untuk memecahkan masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas.
Dan yang terakhir yaitu Ngalim Purwanto. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Nah, dari pengertian-pengertian terali tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi psikologi pendidikan. Fungsi psikologi dalam pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai proses perkembangan siswa. Yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Dan yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.